Shalom saudara-saudara, hari ini saya bertemu dengan seorang yang bertobat. Nah, nanti saudara dengerin, dia akan memperkenalkan diri, namanya siapa. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat mendengarkan kesaksiannya. Shalom. Namanya siapa dulu? Sekarang nama asli. Kalau nama sekarang Ranto. Marganya Napitupulu. Iya. Dulu namanya siapa? Dulu namanya Jamilah, banyak deh pokoknya. Tapi saya di Facebook Jamilah Mencari Cinta. Dulu ya. Tahun berapa itu? Tahun 52. Kalau sampai sekarang ini kayaknya pokoknya hampir 33 tahun saya melanglang buana menjadi waria. Oh, jadi waria. Waria itu laki-laki tapi penampilan perempuan ya? Ya inilah foto saya dulu. Coba lihat. Oh, rambutnya panjang. Luar biasa ya. Ini di mana itu dulu? Ini dulu di Jakarta. Pokoknya semenjak langlang buana deh. Bahkan ke Singapura pernah dalam mencari duit, mencari kebutuhan ekonomi. Tanda stip saya juga banting tulang buat keluarga. Saya juga memang banting tulang semua buat keluarga. Apapun diperlukan dalam keluarga, saya mencari mana-mana aja deh. Sudah hampir di situ 33 tahun lamanya sampai sekarang itulah istilahnya saya menjadi waria itu 33 tahun. Jadi waria selama 33 tahun? Iya. Awalnya kenapa tuh bisa jadi waria ya? Awalnya itu kalau aku jadi waria itu dulunya sih saya lelaki normal dari kecil ya. Tiba-tiba saya digauli, tanda kutip stip, ya sama paman saya. Maaf ya, disodomi berarti ya? Enggak, istilahnya saya dipuaskan sih sama paman saya, bukannya saya dipakai, malah paman saya suruh pakai dia. Nah, udah lama kelamaan dari situ saya ketagihan. Jadi saya juga kan gimana ya kita mencari duitnya biar gampang gitu. Akhirnya saya pergi ke jalan-jalan. Kebetulan di situ saya ngeliat ada waria. Saya berteman. Itu juga bekas teman saya juga. Udah saya berteman juga, saya diajak. Gampang deh kita ngamen aja di perapatan. Tanda kutip saya dulunya tuh sempat ngamen di perapatan. Di Jakarta? Perapatan Jakarta, Coca-Cola, tahu kalau Cempaka Putih Mas. Itulah dulunya. Udah itu saya di situ. Ya gimana ya, ambisi kita mau cari duit yang mau lebih gede. Tiba-tiba saya lama-kelamaan digaulin juga sih di perapatan itu, juga ada juga sih yang suka gitu. Mobil ngajakin kencan, ngajakin. Saya sebenarnya nggak tahu gitu, tapi ternyata ya namanya kita diajak ya pasti ngelayanin. Nah, lama-lama saya tagihan. Ya udah, saya pingin singkat cerita, saya nyari duit lah. Nggak mau ngamen lagi. Udah dari situ saya dijanjikan teman-teman, ayolah kesana kemari banyak duitnya, gede-gede bayarannya istilahnya. Ya dari situ saya ikut. Udah dari situ saya dapat duit banyak, saya kirim ke orang tua saya, keluarga saya. Saya cukup makan, kontrakan. Lebih dari situ saya kirim keluarga saya. Saya kan kembali lagi saya bantuin orang tua saya, keluarga saya pokoknya. Tapi mereka tahu nggak kalau Ranto sebagai waria? Lama-kelamaan tahu juga sih. Lama-kelamaan tahu juga. Ada pepatah mengatakan bangkai ditutup ketahuan juga. Udah itu. Jadi banyak melakukan dosa ya sana ya. Saya tuh di situ. Terus apa juga kejahatannya? Saya dengar ngerampok juga. Apa? Ya, korban apa tuh? Kita pingin duitnya banyak ya. Teman-teman ngajarin kita juga. Itu juga suatu pelajaran sama teman-teman. Yuk kita kerja sama gini-gini, kerjaan lelaki banyak duitnya.
Ya kebetulan saya kan cantik juga gitu ya waktu dulunya. Saya jadi ganti-gantian sama teman-teman, kami berkelompok tuh 7 naik motor kemana-mana. Sampai sempat-sempat juga dicari polisi lah kemana-mana. Aduh, itulah ya. Dulu kerjaan kami tuh jahat benar. Sampai kalau dibilang ada yang nikah, cincin pernikahannya pun diambil. Oh, jadi nggak setuju kalau teman-teman yang lain hidup normal gitu ya? Iya. Maksudnya nggak setuju dengan orang kalau kembali normal? Bukan. Maksudnya Pak, kami kerjanya jahat. Ngerampok itu, ngerjain tamu itu. Bahkan ada cincin pernikahan orang itu kami ambil juga. Oh, Dulu. Itu dulu. Itulah. jadi kalau mereka memakai jasa waria. Ya mereka pakai, tapi kadang-kadang kami nolak. Namanya kami pekerjaannya jahat, kadang mau dia bawa ke hotel, dia bilang jangan deh, kita main di taman aja. Teman-teman kita udah pada ngumpet, padahal kami di situ udah banyak. Ya begitulah, kalau bermacam-macam tanda kutip waria berbeda-beda ya. Ada waria salon, ada waria mangkal, ada waria ngamen. Ya saya jatuhnya kejahat banget itu, bener-bener paling jahat. Udah ngesek, perjinahan, perampokan. Nah, bagaimana bisa bertobat itu pengalamannya itu? Saya bertobatnya, ini ceritanya panjang tapi kita singkat aja ya. Suatu saat orang tua saya pulang mau bawa duit dari Singapura. Saya pernah ke Singapura bawa duit, ternyata saya dapat duit dolaran. Saya tuker ke Jakarta, di Atrium tuh tempat tukeran duit. Saya mau ngasih ke mama saya. Dan di situ mama saya jatuh sakit, dibawa tetangga di rumah sakit Budiasi, Jakarta Timur, Cawang. Saya mau pulang, ketok-ketok pintu, rumah nggak ada. Tetangga ngomong, mama kamu sakit. Nama saya dipanggil laki sih sama tetangga-tangga. Ranto, mama kamu sakit. Saya langsung pergi tanpa baju yang saya pakai itu. Kalau ke rumah saya berpakaian sopan, kaos sama celana panjang. Dari pakaian itu saya pergi, saya udah ngeliat, udah sampai rumah sakit di Budiasi, mama saya dikasih diokname, berteriak-teriak kesakitan, menjerit kesakitan. Dan dari situ juga keluarga juga udah pada kumpul, dan di situ juga Tuhan tuh, maaf ya bukan Tuhan, kami tuh keluarga kumpul bertanya-tanya siapa yang mau jaga mama, sedangkan keluarga pada sibuk. Oke lah, saya bilang gitu, saya jaga. Udah saya jaga, keluarga pulang. Memang sih keluarga informasi sama kami juga gimana gitu, sama Ranto juga jaga itu. Sering keluarga juga termasuk baik juga ngeliat mama. Tapi yang paling luar biasanya saya lah terus yang menjaga situ. Sampai baju pun saya pernah nggak ganti. Dan suatu saat itu suster datang, Pak, ini anaknya. Iya. Saya tanya balik lagi sama suster, kenapa dokter mama saya menjerit-jerit sakit? Bapak berdoa aja. Saya tuh di situ nggak melakukan berdoa, saya kadang bertanya, saya bilang, suster mama saya kenapa kesakitan? Sambil mama saya juga memandang saya. Saya sebagai anak gimana ya? Sebagai anak gimana ngeliat orang tua kita menjerit-jerit kesakitan, udah dipasang dari belakang punggung, paru, ini. Udah dari situ saya yang jaga. Hari berganti hari, mama sakit menjerit-jerit. Suster mau ngasih obat lagi, kedua bulan kemudian nanya, Pak, Bapak belum gak mandi? Belum. Saya mau ngeliat mama saya gak tega. Kenapa suster, kenapa gak saya aja yang sakit, kok mama saya? Ya Bapak berdoalah. Suster ini kebetulan Katolik dari Flores. Udah pakai pulpen belum? Belum. Sudah dari situ saya berpikir-pikir, kok suster aja bilang saya berdoa.
kok saya malah bantah-bantah ya. Masuk kedua bulan, saya coba berdoa. Saya nggak tahu cara berdoa gimana, tapi saya pernah lihat orang, kalau tetangga saya juga dulu ngontrak ya, saya tuh dulu di daerah Batam ya, ada bakte nyanyi gitu. Kebetulan saya bisa nyanyinya haleluya haleluya. Nah, di bawah kamar tempat tidur mama itu saya nyanyi haleluya haleluya. Terus saya berdoa. Tapi tengah malam saya berdoanya. Sambil nyanyi, saya bukan nyanyi teriak begitu. Tapi saya nyanyi pelan-pelan. Saya juga kan tanda kutip juga ngeliat tetangga yang di ruangan itu banyak yang sakit, tapi mujizat Tuhan yang pasti itu diberikan. Kenapa saya bisa nyanyi situ pelan-pelan? Biasanya saya harus keluar dong. Itu kan dokname, cuma ruang dokname. Tapi karena suster itu bilang, Bapak berdoa. Udah saya coba. Dan udah hari besok paginya, Mama agak tenang. Suster datang lagi, semua perawat-perawatnya. Pak, berdoa dengan semangat lagi Pak, Mama mau dioperasi. Bukannya main bercerita begitu, tapi saya sangat sayang mama saya. Saya selalu berdoa, saya terus berdoa. Dan mujizatnya lagi, saya diajak masuk ke ruang operasi. Mama terus ngeliat saya terus. Pas lagi di operasi juga tuh saya nyanyi dalam hati dan Mamanya bisa bicara waktu itu? Mama bisa bicara nggak? Bisa. Ada pesannya nggak? Ada nasihatnya atau gimana? Ada. Apa dibilang? Bertobat. Oh, suruh bertobat. Mama yang suruh bertobat ya? Iya. Udah itu, saya pernah lihat tengah malam Mama kok tangannya lipat tangan. Saya bilang, Ma, kita berdoa yuk Ma, biar sehat ya. 3 bulan kemudian, di situ saya udah berdoa belajar. Suster juga sampai sekarang melihat saya berdoa di ruangan itu tidak diomelin. Itu suatu mujizat Tuhan. 3 bulan kemudian itu saya benar-benar didengar Tuhan. Saya bukan lihat sendiri, tapi dengan Roh Kudusku, Tuhan itu datang kepada Mama, dijamah Mama saya. Dengan diurapinya Mama saya begini ke badannya. Tapi saya mengalami doa saya, bukan saya ngeliat begini. Dengan cahaya terang itu Tuhan itu datang. Dia mengadakan tangan kepada saya juga. Saya juga bertanya Tuhan, kenapa Tuhan ini kok mengadakan tangan kepada saya? Ternyata memang luar biasa Tuhan Yesus itu. Pagi kemudian dokter datang, Pak, Mama kamu boleh pulang sore nanti. Saya bilang haleluya Tuhan, terima kasih. Memang luar biasa Tuhan Yesus itu. Suster itu bilang, Pak, doa Bapak didengar Tuhan. Saya langsung berhubungi keluarga saya untuk jemput Mama rapi-rapi. Tapi Mama malah betah di rumah sakit. Ya saya wis. Suster bilang, Bu, Ibu udah boleh pulang, udah sehat. Udah saya kasih makan, Mama mau makan. Itulah. Akhirnya sejak itu bertobat lah, jadi Di situ saya emang di situ saya bertanya-tanya juga.